Dia duduk, ibu di situ. Pagi, Su. Pagi, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi adik. Oke, sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dela. Oke, baik, dengan Ibu Dela ya tadi. Gimana sih Ibu kalau saya boleh tahu perasaan Ibu hari ini? Bisa aja sih, Sus. Paling ini pada merasa sakit-sakit kemarin habis jatuh. Iya, kemarin dia habis jatuh, kagak hati-hati dia di kamar mandi. Kira-kira sakitnya di bagian mana Ibu pas jatuh? Di sini. Terus sama di tangan sini. Oke, berarti di bagian leher sama tangan ya. Kira-kira ada keluhan lain nggak selain itu? Nggak ada. Udah sih itu doang paling Mbak. Untuk pemeriksaan fisik ini akan dilakukan oleh perawat pendamping dan perawat ruangan. Oke, saya akan panggilkan dulu perawatnya ya. Permisi. Tunggu sebentar ya Ibu. Selamat pagi Ibu. Di sini saya izin membantu memeriksakan bagian yang ini Ibu. Boleh ikut sebentar? Dede, Dede. Ayo Ibu, di sebelah sini ya. Oke, Mau Dede. saya ikut? Nggak usah. Jangan Lu lama-lama ya aja, Pak. sono. Dede, Dede. Oh, sebentar. Tadi hasil pemeriksaannya terlihat ada beberapa kemar di bagian wajah dan di bagian lengan. Apakah ada bagian yang lain yang tersendiri Ibu? Itu doang. Baik Ibu, sekian saja pemeriksaan fisik dari kami berdua. Kami berdua izin undur diri ya Ibu ya. Terima kasih. Sama sekali Ibu. Oke, jadi gini Pak, kami itu perlu melakukan pemeriksaan dan wawancara secara pribadi kepada ibunya gitu. Bapak mungkin bisa menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Loh, kenapa? Kan dia istri saya. Oke, jadi ini merupakan prosedur yang kami lakukan nih Pak kepada semua pasien supaya nanti pemeriksaannya juga dan wawancaranya itu pasiennya tuh jadi lebih nyaman aja gitu Pak dan punya privacy gitu sih. Oh gitu. Iya. Udah kalau gitu deh. Oke, Ibu izin ya Ibu. Jadi nanti semua yang Ibu sampaikan ke kita akan dirahasiakan kok Ibu. Sebelumnya Adek, Nus punya mainan nih, mau gak? Mau. Sini Adek, kesini yuk. Sini Adek. Oke, akunya izin ngobrol bentar dulu ya sama ibunya ya. Adek mainan itu dulu ya. Oke Ibu, jadi di sini kan saya ngeliat ya, Ibu tuh kelihatan khawatir sama cemas gitu. Kalau misalkan emang Ibu berkenan, Ibu boleh kok ceritain apa yang Ibu rasain. Enggak apa Sus, nggak kenapa, saya kecapean aja kemarin makanya jatuh. Oke Bu, jadi di sini saya sebagai perawat yang akan mendengarkan dan nggak memaksa Ibu juga kok untuk cerita. Papa suka mukulin Mama, Sus. Apa ya? Lu suka mukulin Mama? Emang mukulinnya biasanya gimana dan gimana? Kalau marah-marah di kamar biasanya Mama dipukulin. Oke, baik. Kalau misalnya seperti itu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Nah, pertanyaan ini juga saya tanyakan juga kok ke pasien-pasien lain gitu. Mungkin di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. Fungsinya itu untuk memastikan nih keselamatan pasien-pasien. Gitu. Ya, Sus, boleh. Oke, pertanyaan pertama saya mau nanya, kira-kira Ibu ngerasa aman nggak sih di rumah? Kadang-kadang sih Sus. Kadang-kadang, oke. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kira-kira ada gak sih sosok ataupun orang yang bikin Ibu tuh ngerasa terancam atau suka nyakitin Ibu? Kadang suami saya sih Sus, sampai Oke, kadang kalau misalkan suami Ibu marah, apa sih yang dilakuin ke Ibu atau ke anak? biasanya seringnya ke saya sih Sus, kalau ke anak jarang. Terus saya biasanya tuh kalau dia marah, dia suka marah-marahin saya, teriak-teriakin gitu Sus. Terus sambil banting-banting barang, terus kadang juga mukulin saya, tapi hampir sering gitu sih Sus. Tapi ya menurut saya masih wajar aja sih karena dia marah kayak gitu, karena ya saya salah juga. Tapi ya udahlah. Tapi Mama suka nangis, Sus. Papa soalnya marah-marahnya nggak jelas.
Oh, jadi mama suka nangis ya, Ade? Sama luka-luka gitu badannya. Oke, makasih ya, Ade, udah coba bantu ngungkapin. Udah deh, jangan ngomong kayak gitu, nanti malah semua jadi tahu. Oke, sebelumnya sus mau nanya, kira-kira Ade pernah gak ngerasa takut kalau misalkan hal itu kejadian? Takut, soalnya papanya teriak-teriak terus. Oke, takut ya. Sebelumnya makasih banyak ya, Ade, karena Ade udah bantu buat cerita nih. Oke Ibu, sebelumnya terima kasih banyak karena Ibu udah mau coba cerita dan percaya sama kita gitu. Saya juga percaya kok sama apa yang Ibu alami. Saya juga tahu sebenarnya melakukan kekerasan itu pasti bukan hal yang baik ya. Dan kekerasan itu juga terjadi bukan kesalahan Ibu. Ibu pasti udah ngelakuin hal yang tepat dengan mencari bantuan ke sini. Saya sebenarnya takut sih sus buat kesini. Saya takut suami saya tahu kalau saya cerita-cerita gitu. Nanti saya malah dimarah-marahin lagi. Oke, baik, permisi Ibu. Jadi setelah saya lihat hasil pemeriksaan dari perawat pendamping dan perawat ruangan tadi, saat ini itu Ibu sedang mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kami selaku tim perawat akan melakukan perlindungan kepada Ibu karena keselamatan Ibu dan anak Ibu adalah yang terpenting bagi kami. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira Ibu ngerasa aman gak sih untuk pulang hari ini? Sebenarnya saya masih merasa takut sih seperti marah lagi, tapi gimana? Oke, kalau misalkan kayak gitu, kira-kira ada gak sih orang terdekat gitu atau keluarga yang bisa Ibu hubungi gitu kalau dalam keadaan darurat seperti ini? Ada sih, saya biasanya itu ke rumah kakak saya. Oke, kalau begitu nanti saya akan panggilkan perawat edukator. Jadi nanti dia yang akan melanjutkan. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Ibu. Mari. Oke, baik Ibu, akan dilanjut oleh perawat edukator dan perawat pendamping ya, mohon didengarkan. Permisi Ibu. Permisi Ade. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai perawat edukator serta ada perawat pendamping di samping saya. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk memberikan edukasi terkait pelayanan yang bisa Ibu butuhkan dan bisa Ibu dapatkan. Jadi di sini Ibu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan dari kami. Nah, kami dapat membantu menghubungi Ibu dengan layanan pendamping psikologis, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan hukum bila Ibu memerlukannya. Nah, kami juga di sini akan bantu rujukan untuk Ibu dan mendokumentasikan semuanya sesuai prosedur Ibu. Ya sus, paling ini sih yang menurut saya paling penting asal si Ade nggak kena. Kami akan membantu memastikan keselamatan Ibu dan adik serta mendampingi semua sesuai kebutuhannya. Terima kasih juga sudah mempercayai kami. Jadi kami akan membantu semaksimal mungkin. Ya, kalau begitu pertemuan kita sudah selesai pada hari ini ya Ibu. Ibu bisa tenang saja karena kami di sini sudah terikat dengan etik bahwa kami tidak akan membocorkan segala sesuatu yang terjadi pada pasien ke orang lain, begitu Ibu. Berarti nanti suami saya nggak akan tahu kan? Nggak akan. Tenang aja. Ya, kalau begitu kami permisi ya Ibu. Terima kasih ya. sus.